Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah, apa kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak ibu, pada hari ini kita kembali masih belajar secara jarak jauh. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Ajija pada pelajaran prakarya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan bab 1 mengenai kerajinan serat dan tekstil. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai rekonstruksi rekayasa konstruksi rumah tangga. Nah, nanti akan ada materi yang diutarakan oleh Ibu, jadi tolong disimak baik-baik dan sekedar mengingatkan bahwa pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas untuk mengerjakan LKS di bab 1, yaitu halaman 18, halaman 17 sampai halaman 18, bagian A dan bagian B, lalu difotokopi dan dikumpulkan saat nanti wali kelas kalian memberikan informasi waktunya untuk mengumpulkan tugas di bulan September, ya. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, memulai materi kita pada kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Disimak baik-baik materinya ya. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke materi rekayasa teknologi konstruksi rumah. Jadi kita kali ini akan membahas bagaimana cara membangun rumah, ya. Jenis-jenis teknologi dulu yang kita bahas. Teknologi itu apa sih? Keseluruhan sarana. Sarana itu alat untuk menyediakan barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau dia ada, akan memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Dan satu yang paling penting dari fungsi teknologi itu adalah memberikan kenyamanan bagi manusia. Ya, teknologi adalah hasil buah cipta pikiran dan karya manusia, baik berupa benda maupun tak benda, ide. Jadi idenya manusia adanya teknologi itu. Ada teknologi apa aja sih di dunia saat ini? Yang pertama ada teknologi komunikasi, 2 teknologi industri, 3 teknologi konstruksi. Nanti akan kita bahas itu teknologi konstruksi atau untuk membangun, ya. Yang keempat teknologi produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima teknologi transportasi untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang keenam teknologi kerumahan yang ada di rumah, gitu ya. Ternyata teknologi kita sudah pindah ke rumah. Oke, masuk yang pertama, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang memudahkan masyarakat untuk bertukar informasi, baik itu informasi mengenai keadaan sekitar, berita, hiburan, dan lain-lain. Nah, kamu bisa lihat perbandingan teknologi dari gambar. Ya, di gambar itu sudah dibandingkan teknologi versi zaman dahulu sampai ke versi zaman sekarang. Itu ada pohon komunikasi namanya. Ya, pohon komunikasinya bisa berupa YouTube seperti yang kita pakai sekarang, Twitter, Skype, kemudian ada Pet, ada Google, ada pokoknya macam-macam. Itu namanya pohon komunikasi. Segitu banyak aplikasi yang sudah bisa digunakan dengan tujuan apa tadi? Mempermudah komunikasi antar sesama manusia. Mudah, ya, memberikan kenyamanan dan kemudahan. Kan enak, nyaman. Dengan adanya komunikasi kita tidak perlu khawatir lagi mengirimkan surat atau mengirimkan pesan dalam waktu yang lama. Sebentar langsung sampai. Ya, seperti di gambar yang keempat, ada gambar bumi, kemudian ada gambar tanda panah yang saling menghubung. Artinya kita bisa menjangkau informasi bahkan sampai ke seluruh dunia. Ya, oke, kita lanjut. Yang kedua, teknologi industri. Nah, ini adalah mesin atau alat untuk pembuat kapal terbang. Ya, yang warna kuning di gambar yang kedua itu untuk merakit mobil. Jadi industri itu berarti
apa ya istilahnya, menciptakan lah, menghasilkan barang atau jasa atau merakit barang sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Yang ketiga, konstruksi. Nah, ini pasti jadi pertanyaan, gimana sih caranya tiang itu bisa sampai ke atas gitu ya. Nah, coba dipikirin deh caranya bagaimana. Tapi tanpa ada tiang itu maka tidak jadi bangunan yang tinggi ya. Nah, ini canggihnya teknologi kita. Produksi, nah itu ada alat pemotong pohon, jadi nggak perlu lagi pakai gergaji, tapi cukup pakai alat, pohonnya langsung terpotong. Dan itu bukan cuma untuk potong pohon, tapi ada alat atau kadar yang menentukan bahwa pohon itu sudah boleh atau belum untuk ditebang. Kemudian yang di sampingnya adalah gambar alat printing, ya, untuk mencetak cover buku, sampul batik, kertas kado, dan yang lainnya. Yang bawah itu adalah produksi mesin jahit pemintal benang. Kemudian yang paling pojok adalah printing baju. Nih, baju sablonan ya. Itu alatnya. Ini namanya teknologi produksi. Produksi itu menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini yang kita lihat ya, teknologi transportasi. Mulai dari beca bisa terbang sampai jadi pesawat gitu ya. Kayak di gambar yang terakhir itu ada perbandingan antara teknologi zaman dulu dengan sekarang. Sepeda zaman dulu dengan sepeda zaman sekarang, kemudian kapal zaman dulu dengan kapal zaman sekarang, kereta zaman dulu dengan kereta zaman sekarang. Kalau sekarang bahkan sudah ada yang namanya monorail gitu ya. Nah, di gambar yang paling atas juga ada perbedaan antara motor, dari mulai sepeda naik menjadi motor, motor jadi mobil, mobil jadi bis, bis jadi kereta, kereta sampai jadi monorail. Ya, itu yang di darat. Kalau yang di udara dari mulai pesawat tipe yang paling bawah sampai ke pesawat yang paling canggih ya. Lanjut, nah ini teknologi kerumahan. Ini teknologi yang ada di rumah kita. Ibu yakin semuanya pasti punya, ada di rumah gitu ya. Kulkas. Kalau dulu mendinginkan ya berarti harus menggunakan es batu gitu ya. Lalu bagaimana dulu bikin es batu kalau nggak ada kulkas? Nah, coba dicari tahu bagaimana caranya ya. Kemudian mixer, penghancur atau penghalus, mesin cuci. Kemudian dulu pakai dandang, sekarang pakai magicom. Ini yang nggak tahu dandang, ibu kasih gambarnya, kamu bisa lihat itu namanya dandang gitu ya. Alat pel pun sama. Kalau yang di rumahnya sudah pakai alat pel yang model seperti ini, berarti sudah menggunakan teknologi rumahan juga. Dulu minumnya di kendi, sekarang pakai dispenser. Dulu menghancurkannya pakai batu, sekarang menggunakan blender. Dulu panggang rotinya pakai kompornya kompor minyak, sekarang menggunakan kompor gas, bahkan kompor listrik dan menggunakan pemanggang listrik. Ini yang ada di rumah kita ya. Oke, sudah diamati. Teknologi konstruksi itu kegiatan membangun. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi konstruksi. Tadi kan teknologi rumahan gitu ya. Sekarang kita masuk ke teknologi konstruksi. Konstruksi itu kegiatan membangun sarana maupun prasarana atau dikenal juga dengan istilah seni bangunan. Jadi jangan salah, orang yang membangun gedung-gedung itu juga mereka punya konstruksi sendiri, punya ide sendiri gitu ya, punya kreativitas sendiri gitu. Nah, tipe konstruksi itu ada 4. Yang pertama konstruksi bangunan gedung, 2 bangunan transportasi, 3 bangunan air, 4 bangunan khusus, misalnya anjungan lepas pantai, menara listrik, pemancar radio itu khusus ya. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu bangunannya harus kuat dan awet. Konstruksi itu harus kuat dan awet, kalau nggak kuat ya orang nggak mau gitu ya. Yang kedua harus fungsional, sesuai dengan ruangan. Jadi kalau misalkan bikinnya buat arena perkantoran, ya berarti gedung yang dibangun harus sesuai dengan fungsinya gitu ya, bersekat-sekat sesuai dengan tempatnya. Kalau misalkan yang mau dibangun itu adalah kalau yang mau dibuat itu berupa apartemen, berupa perumahan, nah berarti ya harus sesuai dengan fungsinya ya. Yang ketiga indah, harus indah. Karena tanpa keindahan tidak ada konstruksi ya. Yang keempat harus higienis. Higienis itu artinya ada ventilasi udaranya, penghuninya merasa nyaman, bukan cuma bersih aja tapi membuat orang yang menikmati konstruksi tersebut merasa nyaman. Yang kelima ekonomis.
nggak boros, biayanya hemat, ya, dan merasa efisien. Jenis proyek konstruksi. Yang pertama, proyek bangunan perumahan atau bangunan pemukiman. Kamu bisa lihat di buku kamu halaman 23. Ya, itu ada gambar perumahan berdasarkan pada tahapan. Jadi kayak kita lihat sekarang aja kan banyak tuh perumahan-perumahan yang baru dibangun gitu ya. Pemukiman, tempat tinggal, rumah kontrakan misalnya. Nah, itu bagian dari jenis proyek konstruksi. Yang kedua, konstruksi bangunan gedung. Tipe ini adalah tipe yang menitik beratkan pada timbangan konstruksi, teknologi praktis, dan pertimbangan pada peraturan. Kayak misalnya pembangunan gedung perkantoran, pembangunan gedung pemerintahan, gitu ya, pembangunan gedung sekolah. Itu biasanya konstruksi tahap tengah. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil. Teknik sipil itu biasanya contoh proyeknya adalah proyek pembangkit listrik, pembuat jalan raya. Nah, itu jadi maksudnya tuh proyek teknik punya pemerintahan gitu deh. Kalau nggak ngerti, sipil tuh artinya proyek tersebut, konstruksi tersebut dimiliki oleh pemerintah dan dan fungsinya untuk masyarakat banyak, sehingga cara pembuatannya juga beda. Pasti beda bikin rumah sama bikin jembatan, ya. Bikin tangga di rumah sama bikin tangga di penyeberangan tuh pasti beda. Ya, kenapa? Kalau tangga di rumah yang pakai hanya penduduk rumah, tapi ketika konstruksi teknik sipil membuat tangga di jalan, maka yang menggunakan tangga tersebut adalah banyak orang, bahkan ribuan orang. Ya, biasanya dikenal dengan sistem public service atau pelayanan publik, gitu ya, pelayanan umum, pelayanan banyak orang. Nah, itu materinya. Question untuk pertanyaan prakarya pada kali ini adalah yang pertama, apakah keuntungan dari adanya teknologi? Kamu rasa teknologi yang segitu banyak dan sangat canggih pasti punya keuntungan. Tuliskan keuntungannya minimal 2 atau maksimal minimal 2 atau 3. Ya. Lalu ada nggak sih kerugian dari teknologi tersebut? Ada pasti. Dan tuliskan juga kerugiannya. Kalau kelebihannya 2, keuntungannya 2, berarti kekurangannya juga 2 atau kerugiannya 2. Yang ketiga, sebutkan 4 macam teknologi rumahan yang ada di rumahmu. Di rumah kamu ada teknologi apa aja? Dituliskan langsung ya. Dan yang terakhir, sebutkan apa saja kan yang termasuk dalam kelompok bangunan. Apa aja sih yang ada dalam kelompok bangunan itu apa aja? Boleh bangunan konstruksi sipil, boleh gedung, boleh juga pemukiman. Oke anak-anak ibu, ini jawabannya langsung dituliskan di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Jadi jangan ditulis di buku tulis ya. Cukup nanti di screenshot soalnya, dijawab di link Google Form-nya, lalu nanti dikirimkan sebelum jam 12 siang. Ya. Oke, sampai sini materinya. Kita lanjut di materi yang berikutnya. Nah, anak-anak ibu, demikian tadi pemaparan materinya ya. Secara seperti yang kita lihat setiap hari di rumah kita atau di lingkungan kita, bahwa teknologi itu sudah berkembang secara pesat, artinya pesat dan cepat. Jadi semakin banyak orang yang memiliki ide kreatif, kemudian inovatif, dikembangkan, kemudian menciptakan sebuah hasil karya, maka teknologi itu juga akan semakin canggih ya. Nah, mudah-mudahan materi tadi dapat dipahami, disimak baik-baik, dan tugasnya dikerjakan di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan bersama dengan video ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, anak-anak ibu siswa-siswi kelas 7. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.